Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners, sebuah ritual yang digelar di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur berubah menjadi petaka. Sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat terseret ombak pada Minggu 13 Februari dini hari. Sementara itu 13 orang lainnya selamat dari ganasnya ombak laut selatan Jawa. Kejadian bermula saat 24 orang berangkat dari Desa Dukuh Mencek, Sukorambi untuk menggelar ritual di Pantai Payangan dan Watu Ulo. Warga yang ikut ritual berasal dari berbagai kecamatan di Jember dan tergabung dalam Padepokan Jemaah Tunggal Jati Nusantara. Mereka tiba di kawasan pantai pada Sabtu 12 Februari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan ritual bersama di pinggir pantai. Menurut Kapolsek Ambulu, AKP Ma'ruf, petugas pantai sudah memperingatkan warga agar tidak melakukan kegiatan di sana karena ombak sedang tinggi. Imbauan tersebut rupanya tak diindahkan oleh mereka. Kemudian pada Minggu dini hari sekira pukul 00.25 waktu Indonesia Barat, 24 orang yang mengikuti ritual tersebut dihantam ombak. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung meminta bantuan pihak polisi dan TNI. Data yang kami peroleh hingga kini, 11 orang dinyatakan tewas, sementara 13 orang lainnya selamat. Bahkan satu korban tewas diketahui merupakan anggota polisi yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. Sementara dari pengakuan korban selamat, ritual itu dilakukan untuk meditasi di tepi pantai. Ritual itu dilakukan dengan cara saling bergandengan tangan dan berdiri bersama di pinggir pantai. Tanpa disadari, tiba-tiba ada ombak besar yang datang ke arah mereka. Hingga akhirnya para korban terseret semua ke tengah laut. Dari informasi yang diperoleh, ternyata lokasi tersebut memang sering digunakan untuk kegiatan ritual. Sudah kita evakuasi dan saat ini dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Ambulu. Untuk penyebab kematian nanti akan kita lakukan otopsi, semuanya akan kita lakukan pemeriksaan nanti di Rumah Sakit Umum Daerah Jember. Jadi total ada berapa korban yang sudah ditemukan? Untuk korban yang sudah ditemukan 11 orang meninggal dunia, kemudian 13 lainnya masih selamat. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Kapolres? Pihak kepolisian tentunya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terutama korban yang selamat, untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini terjadi. Kemudian nanti kita akan coba lihat apakah ada indikasi pidananya. Kalau ada indikasi pidana, tentunya kita akan masuk ke dalam rangkaian tahap pemidanaan atau penyelidikan dan penyidikan. Kendala evakuasi tadi apa? Untuk kendala sendiri tadi karena memang ombaknya masih tinggi, jadi mayat korban tadi sudah terlihat, namun karena situasi di sekitaran tebing tadi ombaknya cukup tinggi sehingga naik turun terus untuk mayat korban. Butuh waktu berapa lama dan evakuasi? Untuk evakuasi kurang lebih. Kementerian Ketenagakerjaan baru saja mengumumkan bahwa pencairan dana jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dilakukan saat peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun. Kebijakan ini rupanya menimbulkan pertanyaan hingga protes dari sejumlah kalangan, terutama para pekerja. Mereka yang tak setuju dengan kebijakan ini bahkan beramai-ramai menandatangani petisi online. Kebijakan ini tertulis dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dalam BLI tersebut diatur bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mengklaim JHT saat berusia 56 tahun atau saat memasuki masa pensiun. Padahal sebelumnya JHT bisa diklaim setelah sebulan pekerja mengundurkan diri dari kantor. PPS Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jam Sostek Dian Agung Senoaji mengatakan, JHT bertujuan untuk menjamin peserta di masa pensiun. Selain itu juga untuk kondisi lainnya seperti cacat total atau meninggal dunia. Apabila pekerja mengalami PHK, pemerintah kini tengah menyiapkan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan manfaat uang tunai, akses lowongan kerja, dan pelatihan kerja.
Rencananya program terbaru JKP akan diluncurkan pada 22 Februari mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam keterangan persnya pada 16 November 2021 lalu mengatakan bahwa pemerintah mengelola dana JHT dengan prinsip kehati-hatian. Terbitnya kebijakan baru ini rupanya juga menimbulkan gelombang protes di kalangan para pekerja. Banyak yang menilai kebijakan ini sangat merugikan. Hingga akhirnya Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penjelasan bahwa uang JHT dapat diambil sebagian meski belum memasuki usia 56 tahun. Syaratnya yaitu peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Kemudian nilai uang yang dapat diklaim hanya sebesar 30% untuk perumahan dan 10% untuk lainnya. Meski begitu, berbagai kalangan masih terus memprotes kebijakan ini dengan menandatangani petisi online. Tercatat hingga Minggu 12 Februari pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, sudah ada 304.100 orang yang menandatangani petisi ini. Penceramah Haikal Hasan dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam video ceramahnya, Haikal Hasan menyebut bahwa Bung Karno adalah tukang memenjarakan ulama. Haikal Hasan dilaporkan oleh sayap partai PDIP, yakni Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM. Laporan tersebut dilayangkan ke Barreskrim Polri pada Jumat 11 Februari sore. Ketua Umum DPN REPDEM Wamto Sugito menjelaskan pihaknya melaporkan Haikal Hasan karena resah dengan video sang penceramah yang kini tengah viral. Wanto juga menegaskan bahwa pelaporan itu datang langsung dari REPDEM, bukan dari PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka pun mengaku belum meminta restu pada Megawati soal pelaporan tersebut. Namun dirinya yakin putri dari Soekarno itu tak akan keberatan dengan langkah yang telah diambil oleh pihaknya. Adapun video ceramah yang diperkarakan ini kembali viral di media sosial sejak Senin 7 Februari 2022 kemarin. Haikal Hasan awalnya menceritakan soal pertemuan muktamar yang pertama digelar pada 11 September 1957. Menurutnya muktamar ulama itu digelar di Palembang dan dihadiri banyak tokoh agama. Di antaranya adalah Buya Hamka, Muhammad Nasir, Syahrir hingga Kahar Muzakkar. Saat itulah Haikal Hasan menyebut bahwa Bung Karno bersama tokoh PNI, PKI, dan Nasakom kemudian menghina para ulama yang sedang melangsungkan muktamar. Menurutnya, Bung Karno dan sejumlah tokoh partai itu telah menuduh ulama serta tokoh nasional yang hadir sebagai orang yang tidak bermoral. Tak hanya itu, Haikal Hasan juga menuding Bung Karno sebagai tukang memenjarakan para ulama. Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarahin para ulama bersama Nasakomnya. Silakan bantah kalau bisa. Oke, terima kasih rekan-rekan pers. Kami dari organisasi sayap PDI Perjuangan, dalam hal ini DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), hari ini mendatangi Barreskrim Polri. Didampingi oleh jajaran DPN, ada Bung Jimmy, ada Bung Irfan, Mbak Marni, dalam rangka ini melaporkan saudara Haikal Hasan terkait pernyataannya yang mengatakan Bung Karno tukang penjarakan ulama. Tentu kami merasa dirugikan sebagai kelompok nasionalis Soekarnois karena REPDEM sebagai pengikutnya Bung Karno yang berjejaring di 34 provinsi dan 500 kabupaten kota menyayangkan
apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan, karena mengeneralisir istilah ulama seakan-akan Bung Karno berhadapan dengan para ulama. Jadi ada distorsi sejarah yang dilakukan oleh Dugaan kekerasan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dibenarkan oleh Komnas HAM. Tindak kekerasan ini dialami saat warga ditangkap aparat yang mengawal pengukuran tanah untuk pembangunan bendungan Bener. Meski sudah dibebaskan polisi, sejumlah warga masih mengalami trauma dan takut untuk pulang ke rumah. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara saat mengunjungi Desa Wadas pada Sabtu 12 Februari kemarin. BK mengatakan pihaknya menemukan fakta kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga. Kendati demikian, BK tak merinci bentuk kekerasan apa yang dilakukan oleh aparat tersebut. Selain itu, ada sejumlah fakta lainnya yang ditemukan Komnas HAM saat meninjau langsung ke Wadas. Terdapat beberapa warga belum kembali ke rumahnya sejak peristiwa bentrok terjadi pada Selasa 8 Februari lalu. Hal ini karena mereka masih merasa ketakutan. Keberadaan mereka bahkan belum diketahui dan hanya bisa dihubungi melalui sambungan telepon. BK menambahkan akibat bentrokan tersebut banyak warga Wadas yang mengalami trauma, baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak. Tak hanya itu, Komnas HAM menyebutkan efek peristiwa di Wadas juga mempengaruhi hubungan antar warga desa. Terjadi kerenggangan hubungan antara warga yang setuju dan yang menolak penambangan batuan andesit. Seperti diberitakan sebelumnya, 64 warga Desa Wadas yang menolak tambang kuari ditangkap aparat kepolisian. Sejumlah warga yang ditangkap kedapatan membawa senjata tajam dan diduga ada yang menjadi provokator. Aksi penangkapan itu pun mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Hingga akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun tangan dan warga dibebaskan. Seorang siswa SMP di Palembang, Sumatera Selatan diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh kepala sekolahnya. Dugaan kekerasan ini terjadi saat korban dihukum push up karena terlambat masuk sekolah. Akibat peristiwa yang terjadi pada November 2021 lalu ini, korban harus menjalani rangkaian operasi. Beginilah kondisi pelajar SMP berinisial H, 15 tahun saat menjalani perawatan di rumah sakit. Ia masih terbaring lemah karena mengeluh kesakitan di bagian perutnya. Kakak korban Lestari mengungkapkan peristiwa bermula ketika adiknya terlambat datang ke sekolah karena membeli masker. Disebutkan bahwa kepala sekolah sudah menunggu sejumlah siswa yang terlambat. Selain H, ada 5 siswa lainnya yang juga terlambat dan juga dihukum. Kelima siswa tersebut diminta untuk push up sebanyak 100 kali. Namun baru beberapa kali push up, korban merasa tak kuat dan meminta izin untuk berhenti. Dikatakan oleh Lestari, sang adik memiliki riwayat penyakit MAH. Namun kepala sekolah itu disebut menginjak bagian belakang tubuh H. Semenjak saat itu, remaja 15 tahun tersebut mengalami sakit dan pinggangnya terdapat luka. Adapun korban H telah menjalani operasi pertamanya dan akan kembali melakukan operasi dalam waktu dekat. Menanggapi tudingan ini, kepala sekolah bernama Faril Iskandar telah buka suara dan memberikan penjelasan. Faril didampingi kuasa hukumnya membantah soal adanya tindak penganiayaan tersebut. Meski begitu, Faril mengakui memberikan hukuman fisik dan menginjak siswa. Menurut Faril, tindakannya tersebut dilakukan secara terukur karena hanya untuk membenarkan posisi push up. Disebutkan olehnya, siswa tersebut sempat bersekolah seperti biasanya pasca hukuman itu. Nggak ada sama sekali, nggak masuk akal itu.
Terus dari pengakuan ini Pak, dari pengakuan orang tuanya Pak, Pak, jadi di dalam berita kapan itu? Pak Bapak ngelakukan push up itu Pak? Tanggal 16 November, Dapat informasi dia sakit, 9 Januari. berarti ada jeda waktu yang lama Pak ya? Ya, Pak, sempat ada penamparan Pak. Benar Penamparan sama penginjakan itu Pak. tidak ada sama sekali. Kalau nginjak Pak, Ada. ada. Kuat atau tidak Pak? Hah? Kuat atau tidak? Tidak terukur. Terukur. Artinya bukan saya minta begini, bukan, tapi saya tekan pantat saya. Nah, waktu habis diinjak, korban langsung mengeluh kesakit atau tidak Pak? Tidak sama sekali sekolah seperti belajar seperti biasa. Oh, habis diberi hukuman langsung masuk sekolah belajar Pak? Pulang seperti biasa. Baru tidak sekolahnya sejak kapan Pak? Dia waktu sudah operasi itu Di bulan Januari ini. di bulan Januari. Memang Hendri ini ada penyakit mah ya. Ya, memang awal penyakit mah, gejala penyakit mah, tapi tidak separah itu sebelum akibat di kejadian itu baru ya. Jadi yang makin parah. Diinjak itu makin parah, nyeri belakang, sering nyeri, asap tegak tuh sakit, asap duduk sakit, asap duduk sakit. Sebelum ke Bari kemana Mbak sudah berobat? Baru ke Bari juga. Baru ke Bari adalah. Polda Sumatera Utara membongkar 2 makam korban tewas akibat disiksa di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Kondisi jasad korban sudah menjadi tulang belulang dan diperiksa satu persatu oleh tim yang bertugas. Tak hanya itu, polisi saat ini juga sudah menemukan benda yang diduga menjadi alat untuk menyiksa korban. 2 makam yang dibongkar berada di Desa Pasar Pintar, Kecamatan Seibingai, dan Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Makam pertama yang dibongkar yaitu Abdul Sidik yang diduga tewas setelah 7 hari di kerangkeng. Abdul tewas pada Februari 2019 lalu dengan dugaan dianiaya. Jasad korban yang sudah menjadi tulang belulang itu diperiksa satu persatu oleh tim. Selesai dilakukan pemeriksaan, jasad Abdul langsung dikebumikan kembali. Selain kuburan Abdul, polisi juga membongkar makam korban lain bernama Saryanto. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, kuburan Saryanto dibongkar untuk mencari bukti tindak pidana yang dialaminya. Setelah pembongkaran makam itu, polisi kembali menemukan fakta lain dugaan penyiksaan di kerangkeng milik terbit. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya menemukan alat bukti penyiksaan berupa selang. Selang itu diduga untuk mencambuk tahanan hingga luka-luka dan akhirnya berujung maut. Hadi menuturkan Polda Sumatera Utara masih terus menyelidiki kasus yang menyebabkan kematian warga yang di kerangkeng itu. Sejauh ini pihaknya mencatat ada 3 orang yang telah dinyatakan tewas. Adapun kurun waktu mereka tewas yakni antara tahun 2015, 2019 hingga tahun 2021. Kurang lebih 14 hari sampai dengan hari ini, progres penyidikannya sudah sangat signifikan. Temuan-temuan, fakta-fakta lapangan, menggali informasi dari berbagai macam sumber, itu sudah dilakukan. Jadi artinya, langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik Polda Sumatera Utara sudah sangat baik sekali. Kemudian, beberapa barang bukti pun juga sudah berhasil kami sita dan amankan. Di antaranya ada selang yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap para penghuni kerangkeng. Saat ini prosesnya masih terus berjalan. 2 korban yang sudah kita ekshumasi dan otopsi, tinggal menunggu hasilnya, dan tentu hasilnya ini pun juga akan nanti secara resmi disampaikan kepada publik. Jadi kita tunggu update berikutnya dari hasil ekshumasi dan otopsi. Sebuah mobil elf yang mengangkut belasan pelajar terperosok ke jurang di wilayah Karawang pada Jumat 11 Februari kemarin. Kecelakaan terjadi karena mobil elf tersebut tak kuat menanjak di kawasan wisata Mekar Buana, Karawang. Akibat insiden ini, 1 pelajar meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka. Mobil elf ini mengangkut setidaknya 20 pelajar rombongan SMK Karya Utama Karawang, Jawa Barat.
Saat kejadian, mobil yang dikemudikan Aceh Baihaqi ini hendak menuju Curug Cigentis, Tegalwaru. Namun saat melintasi jalan sempit dan menanjak, mobil tersebut tak kuat hingga terperosok ke jurang sedalam 3 meter. Seorang saksi mata bernama Mira, 22 tahun, menuturkan bahwa saat kejadian, jalur menanjak yang membuat mobil sulit untuk melaju stabil. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang bernama Raihan Putra, 17 tahun, meninggal dunia. Jasad Raihan sudah dimakamkan di Kecamatan Karawang Barat pada Sabtu, 12 Februari kemarin. Sementara itu, belasan lainnya mengalami luka dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolsek Tegalwaru, Ibda Ulan Sonjaya mengatakan setidaknya ada 12 orang yang mengalami luka. Mobil Elf yang terlibat kecelakaan diketahui membawa pelajar yang hendak melakukan diklat kepemimpinan siswa. Ulan menjelaskan rombongan itu menuju arah Curug Cigentis dan melalui jalan yang menanjak dengan sisi kiri jurang dan kanan tebing. Namun saat melewati tanjakan, mobil tidak kuat menanjak dan jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 3 meter. Terkait insiden ini, Kepala Desa Mekar Buana Jaji Mariono mengatakan bahwa lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Menurutnya, dalam setahun terakhir sudah ada 3 mobil yang jatuh ke jurang tersebut. Secara umum kita semua tahu bahwa jalur tersebut sempit. Selain dari sempit juga tanjakannya cukup tajam sekali, walaupun pendek, tanjakan tersebut sangat tajam sehingga di situ emang sudah terjadi 3 kali kecelakaan. Dan bagi warga setempat ataupun yang sudah tahu medan ini, termasuk mereka yang membawa pasir atau apa, emang sebelumnya itu harus ditunda sebagian. Di bawah ditunda sebagian sehingga pada saat nanjak itu mobil aman. Dan mungkin kejadian kemarin itu karena secara ini juga membawa orang banyak dan sopir mungkin di lapangan belum tahu medan karena jalan sempit sehingga terjadi trouble yang menyebabkan sampai ada korban jiwa. Ya, ini yang bisa membanggakan orang tua. Saya nggak menyangka ada ya, kejadian. Itu kejadiannya tidak disangka-sangka. Ya, saya juga bingung gitu bicara apa gitu kondisinya. Alhamdulillah kalau selamat. Menurut anaknya nggak terlalu banyak tingkah gimana. Itu tadi karena pergaulan mungkin Pak ya. Kalau zaman sekarang tidak stabil gitu. Ya, secara kondisi ya. Alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik sih, yang terbaik buat beliau pada dasarnya sih. Ya, ini yang terbaik buat anak saya dan alhamdulillah semua pada juga berlanjut kawan. Tapi menandakan memang beliau anak yang memang dicintai oleh tetangga atau teman-temannya. Ya, banyak yang nyelawat. Misteri penemuan mayat wanita yang dibungkus kardus di Bogor, Jawa Barat akhirnya berhasil diungkap polisi. Korban rupanya dibunuh oleh kekasihnya sendiri lantaran terbakar api cemburu. Sebelum dibunuh, korban dan pelaku diketahui sempat berhubungan badan. Pelaku adalah AS, 30 tahun, yang tak lain adalah pacar korban SN, wanita asal Pemalang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Bogor. Jasad SN ditemukan di Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu 9 Februari lalu. Dari fakta kepolisian didapati bahwa korban tewas akibat dibekap menggunakan bantal. Sebelum tewas, SN ternyata sempat berhubungan badan dengan pelaku. Namun saat itu pelaku naik pitam karena melihat korban menerima banyak pesan dan panggilan telepon dari pria lain. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo DC Tarigan menjelaskan bahwa pelaku menghabisi korban karena motif cemburu. Selesai menghabisi nyawa korban, pelaku diketahui meninggalkan jasad SN di dalam kontrakan selama beberapa hari. Pelaku sempat berupaya mengubur jasad korban di dalam lantai kontrakan, namun upayanya gagal. Hingga akhirnya mayat korban dibungkus menyerupai paket dan hendak dibuang. Pelaku pun membawa jasad korban berkeliling naik motor sebelum akhirnya dibuang. Namun pelaku saat itu melintasi jalan berlumpur di Kampung Pisang Cibinong, Bogor, dan motor pelaku terjatuh, termasuk bungkusan jasad korban. Pelaku awalnya hendak mengangkat bungkusan mayat tersebut, namun tidak kuat.
Akhirnya, ia meninggalkan begitu saja mayat korban sebelum akhirnya ditemukan oleh warga. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku di dalam melakukan perbuatannya, di mana korban dibekap dengan menggunakan bantal oleh si pelaku selama kurang lebih 10 menit sehingga korban kehabisan napas dan mati lemas. Berdasarkan hasil otopsi disimpulkan oleh dokter bahwa yang bersangkutan meninggal karena terganggu jalur nafasnya. Ini karena cemburu atau apa? Dan hubungan pelaku dengan korban, mereka adalah pacaran, kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh temannya, teman si korban yang sebagian besar laki-laki. Polisi berhasil menangkap dalang di balik pembunuhan sadis terhadap seorang chef bernama Vicky Firlana. Rupanya pelaku adalah seorang wanita yang berinisial LM. Ia diduga menyewa eksekutor untuk menghabisi nyawa korban di TPU Kobar Ulu Jami, Jakarta Selatan. Penangkapan terhadap pelaku LM dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi pada Minggu 13 Februari. Budi menuturkan LM ditangkap oleh tim Resmob Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Terkait kronologi dan motif pembunuhan Vicky, pihaknya akan mengungkapkan saat gelar perkara pada Senin 14 Februari. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 orang yang menjadi eksekutor dan perantara dalam kasus pembunuhan ini. Keduanya berinisial MYL dan DR yang sama-sama dilumpuhkan tembakan di bagian kaki oleh polisi. Terkait penangkapan dalam pembunuhan ini, kekasih korban berinisial H ternyata mengenal sosok LM. Diakuinya, LM bahkan mengetahui jika dirinya menjalin hubungan dekat dengan Vicky. Ia mengungkapkan sebelum pembunuhan terjadi, LM dan Vicky sempat terlibat cekcok masalah sepeda motor. Seperti diberitakan sebelumnya, Vicky ditemukan tewas penuh luka di TPU Kobar Ulu Jami pada Kamis 10 Februari pagi. Padahal malam harinya, Vicky sempat bermain ke rumah H yang lokasinya tak jauh dari pemakaman. Kala itu, Vicky sempat mengutarakan keinginannya untuk membeli sepeda motor bekas. Ia bahkan sudah membawa uang senilai 2 juta rupiah saat itu. Kemudian Vicky baru pulang dari rumah kekasihnya pada pukul 3:30 dini hari. Namun berselang 2 jam kemudian, Vicky sudah ditemukan tak bernyawa di area makam. Selain ditemukan penuh luka, barang berharga milik Vicky seperti motor, handphone, dan uang 2 juta rupiah juga raib. Pemuda asal Bantul, Yogyakarta, Dwi Rahayu Saputro kembali dilaporkan ke polisi oleh ibunya sendiri. Sebelumnya pemuda berusia 24 tahun itu sempat dipolisikan sang ibu karena menjual genting rumahnya. Kali ini Dwi kembali mengulangi perbuatan yang sama dengan menjual kompor hingga 1 set meja dan kursi. Hal ini diungkapkan oleh sang ibu, Paliem, saat melaporkan kembali anaknya ke Polres Bantul pada Jumat 11 Februari kemarin. Paliem berujar bahwa sang anak telah menjual kompor pemberian dari Bupati Bantul. Hal ini ia ketahui setelah anaknya meninggalkan secari kertas berisi pengakuan telah menjual kompor. Kemudian pada 6 Februari kemarin, 1 set meja dan kursi milik Paliem juga raib. Hingga akhirnya aksi Dwi menjual perabotan rumah ini terhenti pada Kamis 10 Februari kemarin saat akan menjual lemari. Tetangga Paliem mendapati Dwi sedang mengangkut lemari ke mobil pickup untuk selanjutnya dijual. Beruntung aksi ini berhasil digagalkan oleh warga sekitar. Lebih lanjut, ada hal lain yang membuat Paliem mantap melaporkan kembali anaknya ke polisi. Paliem sendiri mengaku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari anak laki-lakinya itu.
Ia bahkan hampir pingsan karena ditampar oleh Dwi menggunakan sandal gara-gara tak memberi uang 1 juta rupiah. Hal itu pun membuat Pak Liam ketakutan untuk pulang ke rumah dan bertemu sang anak. Terkait kejadian ini, Pak Liam menduga Dwi kembali menjalin hubungan dengan perempuan yang membuatnya kambuh mencuali perabot rumah. Saking geramnya, ia sampai meminta polisi untuk ikut menangkap perempuan yang menjadi kekasih sang anak. Tetangga, kan aku takut juga. Diulangi lagi, ulangi lagi apanya? Diulangi lagi perbuatannya. Apa saja? Apa aja? Ya itu sekarang udah jualin kompor sama meja kursi pemberian dari Mirta Kampus. Itu dari Pak Bupati kompornya. Terus ada beras dari Pak Jaksa itu aja suruh jual. Uangnya diminta semua. Iya, sempat juga kalau ibu nggak mau, ibu sempat dipukul. Iya, saya di sini pakai sendal swallow itu kelompok saya ambil semaput. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.